Halo, perkenalkan nama saya adalah Karissa Medlina Sutanto dengan NIM 21A10002 dari Prodi Arsitektur. Saya di video kali ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari video penjelasan ketiga yang diberikan di pertemuan religius ke-12. Pertanyaan pertama, jelaskan definisi dan alasan hukuman mati. Definisi hukuman mati atau pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Dikata terberat karena hukuman mati adalah hukuman yang mencabut hak hidup atau menghilangkan nyawa seseorang. Hukuman mati dapat dilakukan dengan cara dicambuk, dipacung atau dipenggal kepala, disengat listrik bertegangan tinggi di kursi, dirajam atau dilempari batu, dimasukkan ke kamar gas, diinjak seekor gajah, disalib, dilempari ke kandang singa, dilempari ke lubang ular berbisa, dan masih banyak lagi. Alasan seseorang dilakukan hukuman mati yaitu: pertama, terjadi perbedaan opini antara penguasa dan yang dikuasai. Contohnya, di Indonesia pada tahun 1965, saat pergolaan transisi antara Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, PKI dituduh tanpa bukti dalam pembunuhan 7 jenderal. Lalu, dengan kebijakan Super Semar, siapapun yang berhubungan dengan PKI akan dibunuh tanpa pengadilan. Jadi, hukuman mati yang legal itu dimanipulasi oleh penguasa untuk menindas yang dikuasai. Kedua, orang tersebut melakukan kejahatan luar biasa yang mengancam orang banyak, seperti seorang pengedar narkoba, penjahat perang, dan teroris. Hukuman mati ini bertujuan untuk mengeliminasi ancaman kemanusiaan, memberikan efek jera, dan meningkatkan populasi good people dan menurunkan populasi bad people. Pertanyaan kedua, jelaskan sejarah pelaksanaan hukuman mati. Sejarah hukuman mati, menurut sejarah peradaban kuno, praktik eksekusi mati setidaknya sudah diberlakukan sejak zaman Babilonia di Mesopotamia. Salah satu dokumen tertulis paling awal yang mendukung hukuman berat tersebut adalah Undang-Undang Hammurabi yang ditulis pada permukaan batu di sekitar 1754 sebelum Masehi. Arkeolog Inggris bernama Leonard William King dalam bukunya The Code of Hammurabi berkata bahwa beberapa aturan di dalam undang-undang itu tidak sahaja mengancam hukuman mati bagi para pelaku kejahatan, tetapi juga orang-orang yang dianggap lalai menjalankan tugasnya sehingga berakibat pada hilangnya nyawa orang lain. Contohnya pada butir ke-29, jika sebuah rumah roboh dan membunuh pemiliknya, maka pembangun rumah diberi hukuman mati. Juga pada butir ke-30, jika serumah roboh dan membunuh anak pemilik rumah, maka anak pembangun rumah diberi hukuman mati. Contoh-contoh tersebut seperti istilah perjanjian lama berupa mata ganti mata, nyawa dibayar nyawa. Pertanyaan ketiga dan terakhir, jelaskan alasan mahasiswa setuju atau tidak setuju terhadap hukuman mati. Tanggapan saya, menurut pandangan agama, itu tidak setuju karena Tuhan memberikan setiap manusia hak untuk hidup, dan yang bisa mencabut nyawa hanyalah Tuhan. Maka ada banyak ayat di kitab suci yang berbunyi jangan membunuh, seperti pada 10 perintah Allah, perintah kelima, Kitab Keluaran bab 20 ayat 13, Kitab Ulangan bab 5 ayat 17, Kitab Matius bab 5 ayat 21, dan Kitab Lukas bab 18 ayat 20. Jangan sampai manusia menganggap remeh nyawa manusia lain dengan adanya hukuman mati. Jadi sebaiknya penjahat itu tidak dihukum mati, melainkan direhabilitasi, sehingga ada kemungkinan menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena hukuman mati itu hanya menyederhanakan masalah, bukan memberikan solusi kepada akar permasalahan.
Karena sebanyak berapapun hukuman mati dijatuhkan kepada pengedar narkoba dan penjahat kriminal, tetap saja ada narkoba beredar dan tokoh-tokoh penjahat lainnya. Karena orang menjadi jahat itu belum tentu dari meniru orang jahat lain, melainkan dari faktor internal seperti gangguan jiwa, kebencian mendalam, dan memiliki sifat psikopat. Juga hukuman mati ini memiliki dampak juga bagi keluarga dan orang-orang dekatnya, seperti menimbulkan perasaan kebencian dan balas dendam yang mendalam, sehingga bisa menimbulkan kejahatan yang baru. Selain rehabilitasi, pelaku tersebut dapat berubah juga ketika bertemu orang yang tepat, yang bisa membantunya berubah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti Saulus, yang menjadi Paulus dari kitab Para Rasul bab 9 ayat 1-19. Ia berubah ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Jika direhabilitasi tidak berhasil, ada banyak hukuman berat lain yang dapat diberikan ke penjahat, seperti dipenjara seumur hidup, dimasukkan ke sel isolasi, dan sebagainya. Cukup sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pada kata-kata yang saya ucapkan. Terima kasih telah mendengarkan video tugas agama ke-12 saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.